Nubah itu berbahasa Arab, artinya mengalir. Haid itu artinya mengalir. Sedangkan menurut syariat, yang tadi dari mabadiul fiqhiyah disebutkan darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Jadi kalau 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit itu sudah termasuk haid. Dan keluar secara alami tadi dalam keadaan sehat, bukan disebabkan melahirkan apapun suatu penyakit pada rahim. Nah, kalau darah itu keluar belum masanya 9 tahunan, ya itu bisa dikatakan penyakit ataupun bisa melahirkan. Ya itu berarti bukan darah haid. Pada umumnya wanita dalam setiap bulan selalu mengalami haid secara rutin sampai masa menopause. Ya, menopause. Usia tidak keluar haid, namun tidak menutup kemungkinan terjadi haid pada masa-masa usia senja, sebab tidak ada batasan usia maksimal wanita mengeluarkan darah haid itu. Ulama fikih sampai ke situnya. Karena secara pembahasan itu tidak ada masa expire. Maksudnya perempuan batas usia keluar darah haidnya sekian tahun, enggak. Berarti masa-masa menopause ada kemungkinan darah haid itu masih keluar. Jadi meskipun istilahnya dibatasi secara minimal umur 9 tahun 14 hari kurang sedikit. Nah, bahasanya kurang sedikit. Ya. Dan keluar secara alami tadi dalam keadaan sehat, bukan disebabkan melahirkan apapun suatu penyakit pada rahim. Nah, kalau darah itu keluar belum masanya 9 tahunan, ya itu bisa dikatakan penyakit ataupun bisa melahirkan. Ya itu berarti bukan darah haid. Pada umumnya wanita dalam setiap bulan selalu mengalami haid secara rutin sampai masa menopause. Ya, menopause. Usia tidak keluar haid, namun tidak menutup kemungkinan terjadi haid pada masa-masa usia senja, sebab tidak ada batasan usia maksimal wanita mengeluarkan darah haid itu. Ulama fikih sampai ke situnya. Karena secara pembahasan itu tidak ada masa expire. Maksudnya perempuan batas usia keluar darah haidnya sekian tahun, enggak. Berarti masa-masa menopause ada kemungkinan darah haid itu masih keluar. Jadi meskipun istilahnya dibatasi secara minimal umur 9 tahun 14 hari kurang sedikit. Nah, bahasanya kurang sedikit. Ya. Tapi maksimal umurnya tidak istilahnya diberikan keterangan. Berarti tidak ada masa maksimal umur perempuan untuk keluar darah haid. Hukum mempelajari ilmu haid itu bagi wanita fatwa ain, berarti kewajiban individu masing-masing perempuan. Nah, Pak Ustadz, kalau saya dilarang sama suami keluar dari rumah, kalau nggak istilahnya ditambahin sama mahramnya gimana? Suaminya itu berdosa. Ya, suaminya berdosa karena ini hukumnya fardu ain. Ya, keluar di majlis taklim yang notabene tidak menimbulkan fitnah seperti ini barang-barang ibu semua. Ya, itu laki-laki bersyukur karena sebenarnya kewajiban mengajari istri itu suami. Berhubung suami tidak tahu disiplin ilmu mengenai fikihnya,
Nah, maka carilah sumber ilmu. Ya. Ya, tadi kalau tidak diizinkan suami mendapat dosa. Itu hukum mempelajari ilmu haid. Bagi laki-laki itu fardu kifayah karena yang mengalami bukan dia, perempuan. Makanya fardu kifayah. Apa sih definisi fardu kifayah itu? Pernah saya tanyakan ini. Apa coba? Ayo, nggak apa-apa. Nah, berarti laki-laki itu fardu kifayah. Jadi satu dusun, satu perum, satu desa. Kalau dulu desa itu kecil, karena rumahnya jauh-jauh. Wah, kalau sekarang satu NTL saja sampai 850 banyak. Berarti masuk kategori itu. Satu dusun kalau nggak ada laki-laki yang paham mengenai ini ilmu haid, berarti itu berdosa semuanya. Ya. Nah, itu nanti sebagai rujukan bagi perempuan ketika suaminya tidak tahu perihal mengenai haid. Ya, kayak gini taklim, ya, taklim belajar. Itu fardu kifayah. Nah, diperhatikan juga bagi orang tua wajib perintahkan anaknya baik laki-laki ataupun perempuan untuk melaksanakan sholat ketika sudah berumur 7 tahun dan memukulnya sekiranya menjerahkan ketika dia berumur 10 tahun. Ini harus tega, ya, harus tega sama anak. Tapi bukan berarti memukul benar mukul badan, mukul bukan, nanti masuk pada ART, masuk KPAI, ya. Gak boleh. Menurut Bu Yaya, ya, itu hanya sebagai apa bahasanya hiasan. Ya, memukul itu supaya anak itu dia mikir, loh kok anak saya menjadi kayak gini, ibu saya begini. Dulu kan cuma perintah doang, 7 tahun. Tapi ketika tidak melaksanakannya, dia saja. Kok sekarang saya 10 tahun sudah diperintahkan, setelah diperintahkan saya masih gak sholat, saya dihukum. Berarti wah ini wajib ya sholat itu. Berarti anak itu mulai supaya berpikir kita itu serius toh, ya serius toh merintahkan anak supaya sholat itu 10 tahun. Jadi bukan memukul jepret, kepalanya paling kepala nggak boleh sama sekali, jangan. Ya itu makanya kalau guru-guru kita paling betis ini apa pokok ya itu, tapi jangan keras-keras juga, ya manusiawi ya kita sendiri. Tapi supaya ada efek jerah, supaya tidak meninggalkan sholat. Kalau ini ibu-ibu muda yang anaknya sudah mulai beranjak, ya SD, beritahu 10 tahun, seperti itu. Ayo kita pastikan, kita contoh aja, jamaah ayo. Nah itu, kita sebagai ibu itu mencontohkan. Nah, sholat, tapi dia masih main HP itu kan contoh, itu nggak efektif dalam mendidik anak. Dicontohkan, ayo jangan ayo, ya. Ntar ayo, ntar ayo, tarik sedikit, ayo sholat, ya seperti itu. Ini mengenai apa istilahnya kewajiban orang tua. Tadi tanda-tanda balik apa namanya itu ada 4 ya. Yang pertama genap 15 tahun Qamariyah atau Hijriyah, hitungnya bukan Masehi tapi Hijriyah. 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jadi tadi yang apa istilahnya balik disebutkan 9 tahun bagi perempuan, itu batas dia keluar darah haid. Tapi kalau dia sampai 15 tahun belum keluar darah haidnya, dihukumi 15 tahun itu meskipun tidak keluar darah haid itu sudah balik. Paham ya? Itu 12 tahun Qamariyah. Nah, ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tatkala beliau diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berperang dalam perang Uhud saat masih berusia 14 tahun. Ini asbabul apa ya berarti kalau hadis? Asbabul
Apa hadis? Saya nuzul mah Quran. Ayo. Urut. Nah, asal urutnya. Itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berarti anaknya sahabat Umar. Beliau mengajak diri, ya Rasulullah, saya mau ikut perang. Waktu itu masih umur 14 tahun. Nah, Nabi tidak merestui, jangan. Ya. Nah, karena menganggapnya belum balik. Kemudian pada perang Khandaq, nah setelah perang Uhud itu, Ibnu Umar diajukan kembali kepada Nabi SAW untuk ikut berperang. Saat ber-19 tahun, karena Nabi menganggapnya sudah balik, maka beliau merestuinya. Ya. Nah, dari hadis di atas, ulama merumuskan bahwa bila seorang anak laki-laki atau perempuan sudah genap 15 tahun, maka dihukumi balik. Sedangkan cara menghitungnya dimulai dari terpisahnya anak dari kandungan sang ibu, berarti saat dilahirkan sampai genap umur 15 tahun hijriyah dengan hitungan pasti, berarti pasti ulang tahunnya pas umur 15 tahun. Kurang sehari belum dihitung. Kurang sehari belum dihitung. Ya, berarti pas apa istilahnya? Pas 15 tahun. Ya. Nah, ini yang ini pun sebagai warning kita dibiasakan menggunakan kalender hijriyah sendiri. Ya, jangan. Nah, terus yang kedua ini mengenai tanda-tanda apa istilahnya? Sekarang dihukumi haid itu keluar sperma pada saat minimal usia 9 tahun hijriyah bagi laki-laki atau perempuan. Loh, kok bukan darah haid lagi? Sekarang sperma. Ya karena perempuan pun bisa keluar sperma juga, bukan hanya laki-laki. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada bulan Qamariyah. Ada yang banyak soalnya. Tolong ini, masa orang Islam sendiri itu istilahnya awam sama bagian dari dirinya, dari syariat Islam itu sendiri. Ya, jangan. Nah, terus yang kedua ini mengenai tanda-tanda apa istilahnya? Sekarang dihukumi haid itu keluar sperma pada saat minimal usia 9 tahun hijriyah bagi laki-laki atau perempuan. Loh, kok bukan darah haid lagi? Sekarang sperma. Ya karena perempuan pun bisa keluar sperma juga, bukan hanya laki-laki. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 9, wa idza balaghal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu. Dan apabila anak-anakmu sekalian telah mencapai balik keluar sperma, maka hendaklah mereka minta izin. Terus dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu 'an thalathah 'anis sabiyyi hatta yantalim. Tuntutan untuk mengamalkan syariat atau diangkatnya hukum itu tidak diperlakukan bagi 3 orang, salah satunya bagi anak kecil sampai dia keluar sperma. Nah, berarti anak-anak ngaji itu wajib apa tidak? Anak-anak ngaji wajib apa tidak? Ini loh berdasarkan hadis ini. Enggak wajib. Yang wajib kita yang sudah balik gitu loh. Ya, kita. Anak-anak itu enggak wajib ngaji, cuma diarahkan untuk ngaji supaya saat balik dia sudah paham mengenai ilmu syariat. Jadi yang wajib ngaji itu kita. Berarti kalau nggak ngaji berdosa. Ya, ini sebagai pemicu motivasi kita supaya rajin ngaji.